Hai, sunshine. Good morning. Good morning. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Pada episode sebelumnya, kita melakukan perjalanan dari kota Parepare menuju ke kota Makassar, yaitu ibu kota dari Sulawesi Selatan. Alasan kita ke Makassar yaitu untuk bertemu dengan badaboy kita, yaitu Om Yongki, untuk membahas rute perjalanan kita di Pulau Sulawesi ini. Awalnya, kita numpang menginap di parkiran kantor Om Yongki. Dan setelah bertemu dengan beberapa badaboy lain di Makassar, kita memutuskan untuk pindah tempat tinggal di parkiran komplek rumah badaboy lainnya di sini. Dan ini adalah kisah petualang kita di hari ini. Selamat pagi badaboy. Hari ini kita dibangunkan alarm di jam 7 pagi. Cerahnya dunia. Waduh. Dan selamat pagi badaboy. Ini kita lagi bangun di depan komplekan orang. Mau kamu lihat? Sini. Tada. View-nya komplek, mantap. Oke, kita cek voltase bang dulu boy. Masih tinggal 44%. Ya wes. Jadi jadwalnya pagi ini tuh ada badaboy yang mau ngajak kita cari makanan khas Makassar. Sekarang jam 7 pagi. Kita akan dijemput di jam 8. Mandi dulu. Nggak perlu pantang. Good morning. Good morning. Kau tahu bahasa aku? Good morning. Nggak mandi, Bek. Sekarang kita mau siap-siap dulu untuk mandi dan yang lain-lain. Kesini bapak dulu. Mandi John. Iya, aku terbawa kalau. Hai, sunshine. Seperti biasa, setiap bangun tidur, kita akan kembalikan Bambang ke formasi semula yang kami sebut dengan mode duduk. Ya, seperti ini. Dan setelah disusun rapi,
Kayu penahan ini tinggal kita dorong kembali ke tempat semula dan mode tidur pun sudah selesai dikemas. Kita mau pindahin bantal ke depan dulu ya boy, supaya ketika menyetir bisa bersandar dengan nyaman, serta barang-barang di belakang juga nggak terlalu penuh. Selesai beres-beres, kita menuju ke rumah Badaboy kita untuk numpang mandi dulu ya. Sekedar informasi, owner dari rumah ini memberikan kita kunci akses ke rumahnya langsung. Sungguh baik banget ya Badaboy. Dan segar sekali ya. Jadi ini adalah pengalaman baru lagi buat kita ya. Setelah tidur di Indomaret, tidur SPBU, tidur di Polsek, tidur di rumah orang, sekarang kita numpang tidur di rumah klaster di Makassar. Luar biasa. Jadi ini hal yang juga sama kerennya ya. Kita itu baru kenal ya, dan kita dikasih kunci rumahnya gitu loh. Jadi kebetulan karena rumah masih menggunakan key code yang pakai apa yang lihat titit itu, kita sampai dikasih sandinya. Jadi kami boleh akses rumahnya kapan saja kalau tengah malam butuh WC. Ini kami tuh sampai ngerasa nggak enak gitu loh. Kita nih baru kenal, dikasih kunci akses rumah tuh kok baik sekali gitu. Dan ini beberapa kali ya. Jadi di beberapa episode sebelumnya, kalau Badaboy tahu ya, dari kita sebelumnya tuh, setiap kita singgah ke rumah orang ya Badaboy ya, itu kalau kita numpang tidur ya, itu dikasih kunci rumahnya biar bisa masuk ke rumahnya kalau butuh WC apa. Tapi itu gimana ya, aku udah berterima kasih lah, thank you buat Badaboy yang dari episode sebelumnya udah support kita, bantu kita. Thank you lo percaya rumah lu ke gua gitu loh. Tuh. Good morning. Good morning. Sudah mandi? Udah dong. Gimana WC-nya? WC-nya ya bagus lah, namanya juga rumah orang. Jadi kita menumpang di WC super estetik ya. Thank you Cece, Koko yang udah pinjemin kita rumah ya. Dan sekarang kita mau siap-siap dulu untuk lanjut cari makan di Makassar. Let's go. Dan kita sampai di tempat pangsit mie Palu ya. Jadi awalnya katanya itu ini adalah resep khas Palu, tapi dibawa sampai Makassar. Dan ini jadi salah satu makanan khas wajib di Makassar. Yuk kita masuk. Ini dia menu di Pangsit Mie Palu. Akhirnya kita sampai di Pangsit Mie Palu. Bisa dilihat ya boy, porsinya di sini itu gede banget. Padahal yang kita pesan ini porsi kecil dengan mie yang halus. Di Pangsit Mie Palu ini menyediakan 3 macam mie, yaitu mie halus, besar, dan gepeng. Oh iya, untuk cabai di Makassar ini pedasnya bener-bener nggak ngotak boy. Jadi kami baru tahu bahwa cabai di Makassar itu bener-bener pedas. Makanya jangan pakai terlalu banyak ya. Cita rasa mie di sini itu seperti kolomi ala Sarawak, yang gurih dan nikmat. Cuman bedanya di sini tidak disediakan cuka, jadi ya kita gunakan limau deh. Dan bisa dilihat boy ya, dagingnya itu tebal, gurih, dan crispy. Ini cocok banget buat kalian pecinta kuliner daging. Nah, ini wajib dicoba deh mie pangsit Palu ini. Tapi ini non halal ya, jadi kamu juga bisa menikmati daging B2 di sini. Dan yang menarik adalah ini bukanya hanya dari pagi sampai siang. Jadi kalau malam tidak buka deh. Akhirnya boy, selesai makan, kita siap untuk berpetualang di hari ini. Dan hai, setelah kita sudah puas piknik kuliner, saatnya kita mengunjungi wisata yang bisa kamu kunjungi di dekat Makassar. Kali ini kita sedang perjalanan menuju ke daerah namanya Malino ya. Jaraknya hanya sekitar 2 jam perjalanan dari kota Makassar. Dan masih bersama dengan Om kita. Halo Om. Halo. Oke, mana dia masih hidup? Aman? Aman ya. Jadi jalannya itu mulus, menyenangkan banget, berkelok-kelok dan menanjak. Jadi makanya kita menggunakan mobil ini ya. Bambang itu kita rencana mau datang, tapi kita survei dulu. Dan setelah kita pikir-pikir, ternyata cukup ekstrim juga Malino ini ya. Oke, dan sekarang kita lihat langsung aja gimana kondisinya ya. Perjalanan menuju ke Malino hari ini cukup menyenangkan karena tidak terlalu ramai. Arus jalannya menyenangkan, cuacanya juga adem banget. Di sepanjang jalan, kita juga terlihat banyak pepohonan hijau menjulang tinggi. Sungguh pemandangan yang menenangkan hati dan pikiran. Suasana yang dihadirkan oleh pemandangan pepohonan ini memberikan kesan damai dan sejuk bagi siapapun yang melewatinya.
Di sepanjang jalan, kita dapat melihat deretan rumah warga yang terbentang dengan gaya arsitektur yang tradisional, dan ada beberapa rumah juga yang berada di lereng-lerengnya. Unik banget ya. Perjalanan menuju Malino ini cukup menantang ya, karena menanjak serta berkelok-kelok. Jadi kalian mau ke sini harus hati-hati ya. Bisa ditengok ya boy, jalannya ini cukup seram. Mengapa? Karena belokannya cukup tajam, jadi kita susah melihat mobil dari depan. Terlihat di depan kita ada pohon-pohon pinus yang menandakan bahwa kita sudah semakin dekat dengan tujuan kita. Kita memasuki daerah hutan pinus boy, indah sekali. Hutan pinus yang membentang luas sejauh mata memandang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang mau berlibur ke Malino. Akhirnya, setelah perjalanan kurang lebih 1 hingga 2 jam dari Makassar, kita pun telah sampai di Malino. Hai, dan kita sudah sampai di Malino. Gimana, Beb? Dingin coy. Udah aku pakai cara pendek, baju tipis. Dan ini namanya perjalanan dadakan Iya, dingin. dadakan orang. Cakep ya. Oh, ini bunga Edelweiss ya? Bunga apa ini? Aku temukan ini, kita ketemu di Lombok punya tuh. Ingat nggak bunga ini yang di dari daerah Sembalu Rinjani? Bagi Badebo yang tahu nama bunga ini, boleh ya komen di kolom komentar. Oke, ini suhunya, suasana persis banget kayak Lembang, boy. Lembang atau Lembang, aku lupa tuh ya, kita trip camping di sana. Dan kemudian ini lagi ada kayak hujan-hujan tipis, dan ini feel hujannya itu persis kayak daerah Bogor. Jadi ini bukan hujan yang sering hujan, tapi ini adalah hujan dari karena ya ini daerah berkabut, daerah sering berawan, jadi ini hujan-hujan getek kata orang. Ya, ini nggak bakal reda nih, kayak gitu terus. Udah segar banget. Dingin. Malino keren. Sumpah dingin banget. Malino itu terkenal sebagai daerah penghasil sayur. Jadi sayur-sayuran yang ada di Makassar itu rata-rata datang dari Malino, bro. Makanya katanya murah. Bisa dilihat ya, jarak pandang kita semakin berkurang karena memang daerah Malino ini cukup tinggi. Jadi wajar banget Malino disebut sebagai puncaknya Makassar. Asli boy, suhu udaranya sejuk banget, serta udaranya seger banget. Oke, sekarang kita mau singgah dulu di pinggiran jalan kota Malino. Nah boy, di sini tuh banyak sekali sayur-sayur yang masih sangat fresh dan semua adalah hasil kebun di Malino. Kayak gini berapaan, Bu? Oh, sekilo 10.000. Oh, oke. Lumayan. Wortel sekilo 10.000. Oke. Mau tomat? 12.000. Oke. Tomat sekilo 12.000. Labu siam. Labu siam. Labu siam berapa? Ya, Kalau labu siam berapa? 10.004. 10.000 dapat 4. Oke, labu siam 10.004 boy. Oke. Lombok. Lombok kering. Cabai kan? Iya, Si sebelah Lombok kan? iya. Nah, berapa, Bu? 25. Oh, sekilo 25. Oke, siap. Ini semuanya adalah hasil kebun di sini. Oh, itu mantap. Oh, ada kelapa juga? Ada, bukan itu. Tuh. Oh, kentang. Kentang berapa sekilo, Bu? Yang bagus kan yang kalau sudah 25 itu. Oh, ini 25 ya? Ini baru panen ya, ada. Oh, oke, ini 25. Ada daun sop juga, sana ada ubi. Dan ada kue-kue khas Malino, boy. Oh, ini tadi dibuat tuh di tepi jalan saya lihat. Tenteng. Dia tuh kayak kayak kacang yang dikasih dengan gula-gula gitu loh, boy. Ini lobak. Lobak. Lobak kan, Bu? Berapa sekilo? Kalau itu ambil jual per biji. Oh, per biji? 10.004. 10.004. Oh, mantap, masih fresh, boy. Jadi sayur-sayur sini tak butuh kulkas karena udah dingin. Mantap jiwa. Oh. Ini nanti ke Makassar lagi ya? Iya. Oh. Itu kayak itu ya. Iya, itu siap ke Makassar ya? Iya. Oh, di Kota Makassar. OTW Makassar. Mantap. Cabenya seger banget ya. Cabenya merah banget, enak dilihat nih. Rasanya pengen berenang di cabai ya. Tapi Rian udah kedinginan. Beb, nyelam lah, Beb, nyelam. Nyelam, Berenang ini berenang. di cabai. Oh, ada Ini buncis. WC ya, Bu? Boleh, Pak. Mau ke WC. Oh, WC. Dingin, coy. Beku suasana, Beb.
Nah, nggak oi? Air gunung bet dingin lu. Setelah singgah melihat hasil panen dari sayur-sayur segar di Malino, kita lanjut dulu untuk ke cendol yang terkenal banget di Malino, yaitu cendol Malino 88. Jadi sekarang kita lagi pesan cendol. Katanya sih kalau ke Malino nggak makan cendol itu nggak sah. Katanya di sini cendolnya itu enak banget. Mari kita lihat. Ini ada ketan, santan, cendol, gula merah. Mari kita coba. Aduh loh. Oh, dia ada asam-asam gitu ya? Tapai. Oh, kok kecampur tapai? Enak. Jadi saking enak cendol ini, orang-orang Makassar sampai naik motor ya 2 jam makan cendol pulang kembali hanya demi makan cendol. Luar biasa cendol Malino. Dan di sana mereka juga ada bungkusan-bungkusan cendol yang siap diambil untuk dibawa pulang ke Makassar. Jadi satu bungkus besarnya itu Rp20.000. Mereka dari naik mobil datang ambil dan untuk bawa pulang ke Makassar. Menarik. Nah, inilah salah satu orang yang jauh-jauh dari Makassar makan cendol pulang. Cuaca dingin ya, dingin makan cendol karena Riana adalah warga Indonesia yang baik dan benar. Di cuaca dingin wajib makan mie. Bukan. Dia di endorse oleh Pok Mie. Saya nggak tahu dia di Nggak endorse. ada. Jadi Pok Mie itu transfer dia uang. Saya kan nggak tahu gitu loh. Jadi padahal dia bukan makan Pok Mie terus. Nggak ada, John. Kau di endorse ke? Aku nggak bisa mengatur banyak cendol. Kau di sakit endorse ke? banget. Nah, Ada. kenapa kau beli Pok Mie terus? Kau dibayar berapa? Cuma cocoknya mie, woy. Nah. Kau dibayar berapa buat endorse Pok Mie? Oh yang asamnya? Asamnya apa ya? Iya. Oh, dia segar karena ya dingin lah segar dong. Dan Cendolnya memang cendolnya cendol. itu dia punya wangi hijaunya tuh enak di hidung. Hah? Susah dijelaskan. Bukan warna hijau loh ya, wangi hijau. Kau bayangkan sendiri. Pandannya. Iya. Namanya pas, tidak terlalu manis dan nggak terlalu kental. Dan pomiku enak, boy. Wangi, boy. Riana dibayar oleh Pok Mie mahal nih. Ada, boy. Makasih, boy. Enak, luar biasa. Makanlah Pok Mie tiap hari. Ada lah, John. Enak, enak. Cocok, Pak. Jadi aku udah berapa kali naik ke Malino hanya demi sudah sering boy. Oh ya, kostum kami salah. Saya ini pakai hanya lengan pendek, apa ya Diana pakai baju kayak baju tidur kan? Karena gini, Ini bukan baju tidur, Johan. di mataku kayak baju tidur, bukan kan? Memang desain zaman now memang gitu. Aku nggak ngerti desainnya, macam baju tidur. Nah, kami tuh awalnya hanya mau di Makassar, dikeliling. Tiba-tiba bapak nih ngomong gitu kan, kok kami biasa naik motor 2 jam ke Malino, minum kopi, cendol pulang. Lalu dia nanya, yaudah ayo kita ke Malino. Saya nanya, bilang, ya wes, Anda jual saya beli gas. Nah, sekarang kami survei jalan, apakah cocok buat Bambang. Jadi di mata saya sekarang, dengan skill saya sekarang, saya nggak berani. Cuman kata abangnya, dia bilang ini tuh Bambang bisa. So, nanti di part berikutnya akan ada episode di mana abang inilah yang akan membawa Bambang ya. Jadi saya akan ikut beliau. Semoga bisa tercapai, oke? Ditunggu. Jadi kan tapainya di channel ini bukan tapai kuning, melainkan tuh tapai yang ketan ya. Dan informasi dari abang di belakang kita, jadi dibuat dengan metode khusus ya bang ya. Iya. Jadi kalau lagi haid, lagi mens, itu rasanya kecut. Lalu kalau yang buat itu hati tidak bersih, rasanya juga kecut ya, kecut. Gitu. Jadi harus berhati bersih dan tidak mens, maka rasanya jadi enak.
Jadi yang kali ini enak. Enak. Jadi kalau dapatnya kecut, Berarti itu nggak jadi, nggak dia berapa kali oh dijual. nggak bakal dijual. Ilmu yang menarik, ilmu pembuatan ketan. Jadi kita udah mau pulang. By the way, ini mulai berambang-bay kayak di Sembalun, dingin lagi dah sejuk ya. Jadi ya bikin kangen Lombok ya. Setelah menikmati enak cendol, ditemani dengan udara sejuk dan angin sepoi-sepoi, kita saatnya kembali pulang ke Makassar. Nah, kita mulai arah pulang dan kau lihat ke kabutnya, ini jarak pandang nih tak banyak boy. Malino sendiri memiliki tingkat kelembaban yang tinggi karena lokasinya yang berada di ketinggian dan dikelilingi oleh pegunungan serta pepohonan yang lebat, sehingga embun terbentuk dengan cepat di sini. Meskipun fenomena embun ini memberikan pemandangan yang menakjubkan, kita tetap harus berhati-hati ya, karena jarak pandang yang semakin terbatas. Dan kita harus tetap fokus dan mengurangi kecepatan. Gila boy, embunnya ini udah kayak bukan di Indonesia ini. Embunnya tebel banget dengan efek hujan dan ini seperti kita lagi menembus awan. Macet boy, di perjalanan boy. Ini karena kondisi banjir mendadak nih. Astaga boy, kau tengoklah. Makin ke depan, makin tinggi aja banjirnya. Ini serem sekali sih. Motor bisa rusak boy kena banjir setinggi ini karena bisa masuk ke mesin. Dan kami nggak menyangka bahwa akan ada banjir setinggi ini. Walaupun memang sebelumnya dikasih tahu bahwa daerah ini adalah daerah yang rentan banjir dan rentan longsor. Setelah melewati banjir tadi, baru terlihat efek macet parah gara-gara banjir tadi. Jadi daerah sini di musim hujan memang cukup riskan karena sering longsor dan kemudian ada jalan-jalan yang memang lebih rendah. Jadi itu air itu bisa tergenang. Iya. Itu sering, itu sering itu. Oh. Kalau dia buka, itu sawahnya orang yang kebanjiran. Oh gitu. Ya. Kan bawah sawah ya. Iya. Soalnya kalau dia buka itu nggak banjir di sana. Tapi kalau dia buka, sawah kebanjiran. Iya, sawahnya yang habis. Oh, pilihlah kau ada jalan sawah. Dan telah kembali ke Makassar, kita diajak oleh Bada Boy di Makassar untuk mengunjungi makanan tradisional yang wajib dicoba di sini. Dan makanan berikutnya yang dibilang wajib dicoba di Makassar namanya kapurung ya. Jadi Kapurung. nama makanan kapurung, Ya, namanya nama kapurung. tempatnya Aroma Lugu. Iya. Dan kita diajak sendiri, kita diajak dengan keluarga dari Cilia ya. Iya. Cecilia, so kita akan tanpa basa-basi kita akan coba langsung kapurung khas Makassar. Let's go. Ini dia untuk list makanan beserta harga-harganya. Dan ini dia kapurung yang menjadi makanan paling ikonik dan wajib dicoba di sini. Mari kita cobain. Palingnya enak pakai masam. Iya, ada campuran kuah ikan dan enak. Enak. Tepung, Iyalah, Sagu. sagu. flavor enak sih, segar. Oh, yuk cobain. Oke. Kita tes yang paling legend dulu kapurung. Jadi kita setelah menunggu di sini kurang lebih 1 jam, pastinya kalian sebelum datang harus order duluan ya, karena kapurung itu enggak ready stock, tapi dibuat by order biar lebih lembut kali ya. Coba dulu boy. Asamnya nonjok. Jadi Sini dengan enak. ya ini Enak asam ya? banget. Asam segar, ada aroma wanginya ikan dan rempah-rempahnya banyak. Dan dia tuh memang ciri khasnya asam banget. Tapi cocok karena ditambah dengan sagu yang nggak ada rasa ini, memang harus asam. Sekarang saya akan coba roti dange. Saya tak mau banyak ya. Saya coba dikit aja roti dange. Dicampur dengan lawak. Ini si John tak lama, pasti merasaannya. Oke, roti dange dan lawak ready to go. Hati-hati keselak.
Dia teksturnya tuh kasar banget, kering banget. Aromanya tuh ada aroma kelapa pastinya. Tapi saya tidak menemukan apa enaknya. Malah lawannya lebih enak dimakan sendiri kayaknya. Sekarang kita mau coba palu maranya. Kira-kira pernah makan? Oke. Asin kan? Kapurung tuh asam. Palu mara 2 kali lebih asam. Segernya double. Ya. Oh, palu mara tuh ikan kuah asam kayaknya ya. Ikannya ikan lamuru, dan saya bingung ikan lamuru ikan apa. Ikannya enak. Kita ditemani juga dengan ikan bandeng. Apalagi Oh. banyak itu. Tanpa tulang. Oh, ada tulang. Banyak tulang, banyak banget. Bandengnya iya. memang gitu. Bandeng tuh enak, sayang bertulang. Enak banget. Bandengnya Aci bisa makan tanpa takut tulang nggak apa-apa? Saya nggak suka bagian ekor. Ekornya banyak. Iya. Aku kemakan ekor tuh. Kepala. Ini namanya patikala. Nah, di palu mara. Oh, malah patikala. Palu mara. Tapi ini yang bikin asam. Coba ini. Iya tadi aku Ih, asal mah. tadi aku kegigit. Astaga. Patikala namanya. Namanya patikala. Oke. Update ya. Ini namanya buah patikala. Inilah yang memberikan rasa asam pada buah Patikala. palu mara kita. Ya, aku tidak pernah nengok buah ini, Pak. Langsung gigit. Oh. Oh. Kenapa patikala? Wangi ya, rasanya. Oke, agak mengejutkan. Jadi, kan kita nggak pernah makan. Jadi, ekspektasiku tuh asamnya paling yang asam kayak under di bawah lemon. Rupanya dia lebih asam dari lemon. Dan by the boy, sekian dulu untuk episode kita di hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang masih menonton sampai sekarang. Dan tentu saja, pastikan kalian sudah follow di Instagram Jajago, karena di sana kita akan selalu update setiap hari posisi terbaru kita. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. I've been gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beating from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape. Masih nonton ya? Kita ada pengumuman besar bahwa sekarang Jajago sudah ada fitur Membership. Jadi buat kamu yang suka dengan channel kita, kalian bisa support kita dengan cara klik tombol join yang ada di bawah. Dengan klik tombol join, kalian akan menjadi member resmi dari Jajago. Jadi dengan menjadi member, kalian akan dapat akses untuk hak-hak khusus seperti rencana di setiap komentar kalian dan juga akses pada video-video khusus. Contohnya seperti Behind the scene, keseharian kita. dan juga hal-hal yang nggak bisa kita ceritakan di konten biasanya, suka dukanya, dan juga ada hal-hal yang kadang-kadang memang lebih cocok kalau dikasih tahu tuh ke orang-orang khusus aja, boy. Dan kita juga mau ucapin apa? Terima kasih buat teman-teman yang sudah support kita di minggu ini. Ya, dan seperti biasa, tunggu kami di mata kalian ya. Dadah!